Selamat malam, saudara-saudariku yang terkasih, dimanapun Anda berada, kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati Anda semuanya. Kembali di sini Brother Itok Rumbayan untuk mau berbagi akan firman Tuhan. Haleluya. Dan ini adalah minggu yang kedua semenjak saya memulainya pada hari Minggu yang lewat tanggal 1 November. Dan saya berharap bahwa Tuhan akan memberikan jalan kepada Anda semuanya sehingga tidak ada halangan untuk mendengarkan senantiasa akan setiap minggunya khotbah-khotbah yang akan saya sampaikan dengan kasih karunia Tuhan sampai dengan selesainya nanti. Dan berharap bahwa saudara akan semakin memperoleh akan pengertian dan pemahaman yang lebih baik lagi sebagai orang yang percaya kepada Kristus, di mana saudara akan mendapatkan pengertian yang semakin baik dan lebih baik tentang Yesus Kristus yang adalah firman Tuhan dan memperoleh pengenalan yang baik tentang Dia, karena itulah yang diinginkan Tuhan. Karena Tuhan Yesus berkata bahwa hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapakku di surga yang sempurna. Dan juga Rasul Paulus berkata di Ibrani bahwa dia menghendaki supaya kita bergerak sampai kepada kesempurnaan. Dan Rasul Paulus juga berkata di Efesus bahwa kita bertumbuh sampai kepada pengenalan yang penuh akan Yesus Kristus, anak Allah itu. Jadi Tuhan menghendaki kesempurnaan saudara dan saya, dan kita semua sebagai orang percaya. Dan malam ini saya tetap akan melanjutkan masih dengan topik dan judul, yaitu adalah firman Allah adalah pondasi yang sesungguhnya. Dan sebelumnya saya akan memberitahukan kepada Anda semuanya nomor HP yang bisa untuk dihubungi, yaitu di nomor 0812 0812 6029 6029 7950 7950 atau di nomor HP 0817497239. Atau saudara bisa menghubungi kami langsung pada saat jam kerja di kantor kami di Jalan Helvetia Raya nomor 105. Helvetia Raya nomor 105, Perumnas Helvetia. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus memberkati saudara di dalam penyampaian firman pada minggu yang pertama dengan judul tetap masih sama, firman Allah adalah pondasi yang sesungguhnya. Haleluya. Dan saya berharap bahwa saudara benar-benar memahami bahwa kalau kita adalah tubuh Kristus, kalau kita adalah bait sucinya Allah, haleluya, dan kita harus membangun bait suci ini sampai benar-benar bait suci ini menjadi sebuah bait suci yang layak untuk didiami oleh Allah sendiri, karena Dia sudah berjanji bahwa aku akan diam di dalam kamu, haleluya. Maka kita harus memastikan bahwa pondasi di mana bangunan ini akan berdiri adalah pondasi yang benar. Dan pondasi yang benar itu adalah pewahyuan tentang Yesus Kristus, haleluya. Mari kita lanjutkan akan topik kita ini, dan kita akan membuka di 1 Korintus pasal yang ketiga. Saya akan bacakan di ayat yang ke-11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar atau pondasi yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Dan di ayat 17 dikatakan, atau 16 mulai, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Saya akan bacakan juga di Kisah Para Rasul pasal yang ke-7. Kisah Para Rasul pasal yang ke-7, ayat yang ke-46 mulai. Daud telah mendapat kasih karunia di hadapan Allah, dan ia memohon supaya ia diperkenankan untuk mendirikan suatu tempat kediaman bagi Allah Yakub. Tetapi Salomo lah yang mendirikan sebuah rumah untuk Allah. Tetapi yang Maha Tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia.
seperti yang dikatakan oleh Nabi, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikian firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku sendiri yang membuat semuanya ini? Haleluya. Dan di Mazmur 127 yang minggu lalu sudah kita baca, berkata bahwa pemazmur berkata, sia-sialah orang yang membangun rumah jika bukan Tuhan yang membangun. Haleluya. Dan kalau Rasul Paulus katakan tadi bahwa tubuh kita adalah bait sucinya Allah, maka Kisah Para Rasul 7 mengatakan bahwa tempat apakah yang akan menjadi perhentianku, rumah apakah yang akan kamu bangun? Haleluya. Bukankah tanganku sendiri yang membuat semuanya ini? Maka di sini kita bisa melihat bahwa tidak ada seorang pun, makhluk manapun yang bisa membuat atau menciptakan tubuh saudara dan saya. Dan itu adalah Tuhan sendiri karena dialah satu-satunya pencipta. Maka dengan demikian kita bisa mendapati bahwa Tuhan ingin berdiam di dalam sebuah tubuh. Dan 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah memiliki tubuh tersebut. Dan tubuh itu disebut dengan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Baik, sebelumnya kita akan tundukkan kepala dan hati kita. Bapa di surga, kami berterima kasih dan mengucap syukur Tuhan bahwa malam hari ini kembali kami dapat mengudara, masih mendapatkan kesempatan Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu. Pesan di akhir zaman ini, pesan yang terakhir bagi bangsa-bangsa di luar Israel sebelum Engkau datang yang kedua. Dan kami adalah umat-Mu yang percaya bahwa Engkau akan datang yang kedua kali, di mana Engkau akan mengambil mempelai wanita-Mu Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kalau malam ini kami masih beroleh kesempatan untuk membagikan firman, pesan-Mu di akhir zaman ini Tuhan, maka hamba berharap berdoa kiranya Engkau memberkati akan setiap pendengar dimanapun mereka berada, baik mereka yang belum mengenal hamba maupun yang sudah mengenal baik hamba Tuhan Yesus, kiranya berkat-Mu melimpah atas mereka, dan hamba berdoa kiranya urapan-Mu turun atas mereka Tuhan pada saat mendengarkan firman-Mu disampaikan ini Tuhan, dan kiranya Tuhan akan memberikan pengertian yang lebih baik kepada mereka untuk mereka bisa melayani Engkau dengan lebih baik, entah itu adalah sebagai seorang jemaat biasa ataupun hamba-hamba-Mu yang sudah melayani Engkau Tuhan Yesus. Kiranya mereka semakin mendapati dan menemukan untuk memastikan bangunan apa yang sudah mereka buat atau sedang mereka buat dan diletakkan di atas pondasi apakah. Dan sekarang hamba sedang berbicara kembali melanjutkan tentang pondasi yang adalah firman-Mu Tuhan Yesus, pewahyuan itu sendiri Tuhan tentang Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Kau mengurapi hamba dan mengurapi setiap mereka yang mendengar, sehingga Tuhan kami semua akan dibuat semakin mengerti dan memahami akan firman-Mu dengan lebih lagi Tuhan, sehingga dengan demikian kami akan benar-benar menjadi Kristen-Kristen yang sesungguhnya di hadapan-Mu dan yang menjadi terang bagi dunia ini Tuhan, yang memantulkan hanya kehidupan Kristus, bukan kehidupan yang lain. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman-Mu ke dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohonkan dan berdoa. Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudari semuanya, dan saya percaya saudara sudah menyiapkan Alkitab dan pena dan kertas untuk mencatat apa yang perlu dicatat. Haleluya. Dan saya sampaikan salam kepada saudara-saudari semuanya dimanapun Anda berada. Kiranya Tuhan Yesus memberkati semuanya, dan selamat menikmati akan firman yang tidak disampaikan pada malam hari ini. Dan berharap bahwa oleh kasih karunia Tuhan, maka setelah saudara menerima akan firman ini, maka saudara akan semakin dibuat kuat. Dan kalau saudara lemah, saudara akan dikuatkan. Haleluya. Dan kalau ada yang sakit, saya percaya bahwa firman Tuhan ditabur, maka saudara akan semakin percaya bahwa firman Tuhan adalah ya dan amin, dan Tuhan tidak pernah berdusta, dan firman-Nya tidak pernah gagal. Haleluya. Saudaranya perlu percaya pada firman Tuhan, dan kesembuhan akan terjadi dalam hidup saudara. Haleluya. Dan terlebih dari kesembuhan fisik, maka Tuhan menghendaki kesembuhan jiwa saudara. Haleluya. Itu sebabnya kita akan kembali, haleluya, membagikan apa yang perlu dibagikan pada malam ini, bahwa firman Allah adalah pondasi yang benar, dan kita akan baca juga di Matius pasal yang ke-16, Matius pasal 16 ayat yang ke-15 mulai. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, atau engkau adalah Kristus. Kristus artinya adalah seorang yang diurapi. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku.
engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Di atas batu karang ini dan alam maut tidak akan menguasainya. Atau dengan kata lain, dan gerbang-gerbang neraka tidak akan menguasainya. Haleluya. Dan dari pembicaraan ini antara Tuhan Yesus dan murid-muridnya, maka saudara akan memahami benar bahwa ketika Yesus bertanya, maka saudara melihat jawaban Petrus. Dan Petrus menjawab bahwa engkau adalah Kristus atau Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Yesus menjawab, diberkatilah engkau atau berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia, bukan darah dan daging. Dengan kata lain, bukan usahamu Petrus, bukan karena engkau diajar oleh manusia Petrus, bukan karena engkau sudah sekolah Petrus atau punya pendidikan Petrus, sehingga kamu bisa menjawab dengan benar. Tapi Yesus katakan, bukan darah dan daging, bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, yang mewahyukan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Melainkan Roh Allah yang mewahyukan, menyingkapkan itu, sehingga engkau menjawab dengan benar. Dan karena jawaban yang benar itu, maka Tuhan Yesus berkata, dan aku pun berkata kepadamu, ayat 18, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, di atas pewahyuan tentang siapakah Kristus, haleluya, di atas batu karang. Jadi batu karang tersebut bukan Petrus, bukan Yesus, bukan juga tanah yang ada di tempat tersebut yang sedang mereka injak. Tetapi batu karang itu adalah pewahyuan tentang siapakah Yesus Kristus. Aku akan mendirikan jemaatku. Aku, firman. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Aku, firman, akan mendirikan jemaatku, akan mendirikan gerejaku. Hanya ada satu gereja yang akan dibangun sendiri oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Dan alam maut atau gerbang-gerbang neraka tidak akan menguasainya. Amen. Dan gereja Tuhan, atau dengan kata lain adalah tubuh Kristus, terdiri dari banyak anggota. Dan anggota-anggotanya adalah saudara dan saya. Dan yang disebut juga dengan tubuh atau bait sucinya Allah, yaitu tubuh kita. Haleluya. Saudara bisa melihat sekarang di sini bahwa batu karang itu adalah pewahyuan tentang siapakah Yesus Kristus. Dan Petrus menjawab dengan benar, bukan oleh karena kehebatan dan kepandaian atau diajar oleh siapapun manusia, tapi karena Roh Allah mewahyukan itu ke dalam hatinya. Amen. Jadi batu karang itu adalah pewahyuan tentang siapakah Yesus Kristus. Dan di atas pewahyuan tersebut, maka Yesus, aku, firman, akan membangun, mendirikan gerejaku. Jadi gereja yang benar didirikan di atas batu karang pewahyuan tentang siapakah Yesus Kristus. Dan yang membangunnya adalah aku, firman. Amen. Itulah sebabnya Mazmur katakan, sia-sialah orang membangun rumahnya jika bukan Tuhan firman yang membangun. Haleluya. Dan Yesus sudah berjanji bahwa aku akan pergi, tapi aku akan diam di dalam kamu. Aku, firman, akan diam di dalam kamu bersama dengan Roh Kudus. Haleluya. Dan firman Roh yang bersama dengan Yesus dulunya, sekarang pada hari Pentakosta diam di dalam diri para rasul. Haleluya. Itulah sebabnya para rasul, khususnya Rasul Paulus, berani mengatakan bahwa kita bukan warga negara dari kerajaan yang lain, tapi kitalah warga negara kerajaan Allah, Efesus pasal yang kedua, dan kita dibangun di atas pondasi para rasul dan para nabi dengan Yesus Kristus adalah batu penjurunya. Haleluya. Dan dia berkata di Korintus tadi bahwa Kristus Yesus adalah pondasi yang telah diletakkan. Amen. Karena para rasul mengenal Yesus Kristus, percaya bahwa Yesus adalah Mesias juga karena pewahyuan. Haleluya. Dan mereka berkhotbah dan mereka mengajar bukan atas ide dan pendapat dan ajaran mereka sendiri atau diajar oleh orang lain, tapi karena Kristus mewahyukan dirinya yang adalah firman ke dalam diri mereka. Amen. Sehingga mereka berkhotbah tentang Kristus, mereka memberitakan tentang iman itu, mereka memberitakan tentang pondasi tersebut. Haleluya. Dan Rasul Paulus berkata di 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-18, dan semuanya ini dari Allah
2 Korintus 5 ayat 18, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Ia telah, Kristus telah, firman telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Amin. Haleluya. Saudara bisa melihat di sini, atas wewenang dan otoritas apa para rasul bisa mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang dipercayakan untuk memberitakan berita pendamaian. Pendamaian yang sudah dikerjakan oleh Kristus di atas kayu salib. Dengan menumpahkan darahnya. Dia yang adalah bejana tubuh yang dipakai oleh Tuhan. Untuk dia berdiam. Untuk menjadi sama dengan manusia. Dan sekarang bejana tubuh itu sudah kembali ke tempat di mana dia berasal. Dan dari tempat dari mana dia berasal, di tahta Bapa, maka dia mengirimkan rohnya. Roh yang dulunya diam di dalam tubuh Yesus Kristus. Dan roh sekarang diam di dalam diri gerejanya. Dan para rasul mengkhotbahkan tentang Yesus Kristus yang adalah pondasi yang benar. Haleluya. Dan sebagaimana para rasul mengenal Kristus, percaya pada Kristus oleh pewahyuan, bukan darah dan daging, bukan manusia yang mengajarkannya kepadamu Petrus, tetapi Bapakku yang di surga yang mewahyukan, yang menyatakan. Haleluya. Dan jika para rasul mengenal Kristus dengan pewahyuan, dengan iman, haleluya, maka mereka membangun tubuh Kristus di atas dasar pewahyuan. Dan apa yang mereka ajarkan, mereka khotbahkan adalah karena Kristus. Amin. Karena Kristus menugaskan mereka. Haleluya. Dan jika mereka mengenal Kristus oleh pewahyuan, maka sekarang jika Paulus mengajarkan kepada kita bahwa kita harus membangun tubuh kita sebagai bait sucinya Allah, supaya Allah diam di dalam kita, maka dengan dasar dan pola yang sama, kita harus membangun bait suci tubuh ini dengan pewahyuan. Amen. Kita harus meletakkan bangunan ini di atas dasar pondasi pewahyuan tentang siapakah Yesus Kristus. Karena seluruh Alkitab ini berbicara tentang pewahyuan tentang Yesus Kristus. Haleluya. Dan dengan otoritas apa para rasul memberitakan firman Kristus dan mengatakan bahwa mereka dipercaya untuk memberitakan berita pendamaian, sehingga mereka berkata kepada saudara dan saya, bukan hanya kepada orang-orang Korintus, bahwa berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Oh, haleluya. Adalah karena Yesus yang memberikan penugasan itu kepada mereka. Yesus sudah membawa mereka di dalam doa dia, seperti yang sudah kita baca di Yohanes pasal yang ke-17. Dia berkata bahwa mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Dan aku berdoa supaya engkau ya Bapa menguduskan mereka dengan kebenaran. Sebab firman-Mu adalah kebenaran. Dan Yesus berkata di Yohanes 17 bahwa aku berdoa bagi mereka bukan kepada dunia, amen. Bukan kepada dunia, tapi kepada para murid. Dan bukan hanya kepada para murid aku berdoa, tapi juga kepada mereka yang percaya kepada pemberitaan, kepada ajaran, kepada doktrin para rasul. Haleluya. Dan aku juga berdoa bagi mereka yang percaya kepada doktrin pengajaran para rasul. Haleluya. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa dan aku satu adanya. Karena Bapa dan aku adalah satu. Roh dan firman adalah satu. Haleluya. Jadi, para rasul sudah mendapatkan penugasan akan hal ini untuk mengajar. Itu sebabnya, dengan demikian kita bisa mendapati bahwa para rasul tidak memiliki doktrin mereka sendiri. Tapi ajaran dan doktrin mereka berasal dari Dia yang mengutus mereka. Haleluya. Dan Tuhan inginkan supaya kita membangun bangunan bait suci ini di atas dasar doktrin ajaran para rasul. Dengan kata lain, apa yang dikatakan Paulus, apa yang dikatakan Petrus, apa yang dikatakan Yakobus, Yohanes,
adalah 100%, 100% adalah perkataan Kristus sendiri. Amen. Karena mereka tidak akan bisa mengajarkan hal-hal yang demikian kalau Kristus tidak diam di dalam hidup mereka. Haleluya. Kalau bukan Kristus yang diam dalam hidup mereka, saya percaya bahwa apa yang diucapkan oleh Paulus, seorang yang tidak pernah berjumpa dengan Yesus semasa hidup, seorang yang tidak pernah berjumpa dengan para murid yang sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun, saya percaya jika bukan Kristus yang diam di dalam Paulus, maka apa yang diajarkan Paulus pasti akan bertentangan dengan rasul-rasul yang lain. Tapi kalau saudara membaca Alkitab dengan penuh, maka tidak ada satupun rasul, bahkan Paulus, perkataannya, ajarannya yang bertentangan satu dengan yang lain. Kenapa? Karena Roh Kristus ada di dalam mereka. Roh Kristus yang mengajar mereka sendiri. Roh Kristus yang meminjam, diam di dalam bejana mereka, di dalam tubuh mereka. Dan tubuh mereka menjadi bait sucinya Allah. Dan mereka sudah membangunnya di atas dasar pewahyuan tentang siapakah Yesus Kristus. Di atas batu karang ini, pewahyuan tentang Yesus Kristus. Aku akan mendirikan gerejaku. Dan gereja yang pertama lahir pada Pentakosta yang pertama. Haleluya. Dan Roh Allah yang memimpin mereka. Dan para rasul memberitakan dan mengajar dan berkhotbah kepada jemaat. Amen. Kita baca lagi di Matius pasal yang ke-28. Matius pasal 28, kita baca di ayat yang ke-18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu, semua yang telah kuperintahkan kepadamu." Dan apa yang menjadi perintah Yesus adalah perkataan-perkataan yang keluar dari mulut dia, firman-Nya. "Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amen. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Seolah-olah ada hal yang bertentangan di sini karena Yesus di Yohanes pasal 14, Yesus di Yohanes pasal 15, 16 sudah berjanji bahwa aku akan mengutus Roh untuk mengajar kamu. Kita baca di pasal Yohanes. Yohanes 14 ayat yang ke-16. Kita akan baca di situ. Yohanes 14 ayat 16. "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Saudara melihat? Tuhan akan mengutus Roh. Tuhan berjanji Roh-Nya akan datang dan Roh-Nya akan menyertai kamu, saudara dan saya, sampai selama-lamanya. Dan Roh itu ayat 17 dikatakan, yaitu Roh kebenaran. Amen. Kita baca lagi di Yohanes pasal yang ke-16, ayat yang ke-12 dan 13. "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang." Amen. Jadi saudara jelas melihat di dalam ayat-ayat ini, dan masih banyak ayat yang lain mengatakan bahwa Roh lah yang akan diutus oleh Bapa untuk mengajar kamu. Amen. Betul, Roh Allah yang akan mengajar kita. Tapi Tuhan memiliki cara. Amen. Dan caranya adalah seperti yang dikatakan di Matius 28. Yesus memberikan perintah kepada murid-murid. Ajarlah mereka segala sesuatu, semuanya. Amen. Semua yang telah kuperintahkan kepadamu, ajarlah mereka. Kepada siapa para murid harus mengajar? Kepada siapa para rasul harus mengajar? Kepada jemaat Kristus. Kepada umatnya. Kepada Anda dan saya. Haleluya. Lalu di mana peran Roh Kudus? Haleluya. Roh Kudus akan diam di dalam para rasul. Haleluya. Amen. Roh Kudus akan diam di dalam para rasul. Dan bukan lagi para rasul yang mengajar sebenarnya, tetapi Roh Kristus yang diam di dalam mereka. Haleluya. Jadi dengan demikian saudara bisa melihat bahwa cara Tuhan mengajar umatnya, dan untuk memberitahukan bagaimana supaya umatnya bisa membangun rumah
bagi Allah, yang adalah tubuhnya, yang adalah bait sucinya, adalah lewat pengajaran para rasul, yang bukan lain itu adalah doktrin pengajaran Kristus sendiri, sebagaimana dia adalah pewahyuan tentang siapakah Yesus Kristus yang sudah mewahyukan dirinya, mewahyukan firman-Nya terlebih dahulu kepada para rasul, sehingga disitulah Yesus berkata, di atas batu karang ini, aku, firman, akan mendirikan gerejaku. Haleluya. Jadi bukan dengan kekuatan manusia, bukan dengan intelektualitas, kecerdasan manusia, kepandaian manusia, haleluya, bukan karena diajar manusia manapun, maka saudara dan saya bisa mengatakan bahwa tubuh saya adalah bait suci loh. Tubuh saya adalah bait sucinya Allah. Roh Kudus diam di dalam saya. Lihat hidup saya. Lihat pelayanan saya. Tidak, saudara. Haleluya. Alkitab jelas mengatakan, Yesus jelas mengatakan, aku, firman, akan mendirikan, membangun gerejaku. Dan cara Tuhan membangun gerejanya adalah Tuhan mengutus murid-muridnya. Amen. Dan Tuhan mengutus murid-muridnya bukan sekedar bersaksi tentang Yesus Kristus, tapi juga mengajarkan apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus kepada mereka. Amen. Jelas, saudara? Aku, firman, akan membangun gerejaku sendiri. Maka kalau Tuhan yang membangun, amen. Maka saudara ingat di perjanjian lama, ketika Tuhan menyuruh Musa untuk membangun bait suci atau tabernakel di padang gurun, haleluya, maka Tuhan terlebih dahulu harus memiliki orang-orangnya, manusia-manusianya, yang dia pilih sendiri, yang dia tetapkan sendiri untuk membangun tabernakel tersebut. Maka dia menyuruh Musa, nabinya, Musa, pilihlah orang-orang di antara umat untuk menjadi pekerja-pekerja untuk membangun tabernakel tersebut. Dan aku akan memberikan roh keahlian ke atas mereka. Haleluya. Maka jika Tuhan mengatakan, aku, firman, akan membangun gerejaku, maka Tuhan akan menetapkan dan menyediakan para pekerja yang ahli, yang cakap untuk membangun akan bangunan tersebut. Sia-sialah orang yang membangun rumahnya jika bukan Tuhan yang membangunnya. Haleluya. Amen, saudara. Itulah sebabnya doktrin para rasul bisa menjadi pondasi yang benar. Untuk mana gereja, saudara dan saya bisa membangun di atasnya. Itulah sebabnya kita butuh apa yang diajarkan oleh para rasul dan tidak mempertanyakan apa yang diajarkan oleh para rasul. Seolah-olah apa yang dikatakan para rasul setengah benar dan setengah tidak benar. Dengan kata lain, ada yang diucapkan datang dari Kristus, ada yang diajarkan bukan datang dari Kristus. Oh, tidak benar demikian. Itu konsep pemahaman yang salah. Apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus, apa yang diajarkan oleh Rasul Petrus, apa yang diajarkan oleh 12 Rasul tersebut, mutlak 100% adalah perkataan Kristus sendiri di dalam bejana tubuh mereka. Haleluya. Itulah sebabnya kita membaca di Kisah Para Rasul, pasal yang ke-8, ayat yang ke-29. Kisah Para Rasul 8 ayat 29. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Siapa yang menyuruh? Bukan Imam Kayafas. Haleluya. Bukan manusia manapun. Tapi Roh Allah yang mengutus Filipus. Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera pergi ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kitab yang sama yang saudara baca. Kitab yang sama dibaca oleh sida-sida itu. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya. Jawab sida-sida itu. Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Bagaimana aku bisa mengerti Alkitab ini kalau tidak ada yang membimbing aku? Mungkin saudara akan berkata, ini kan zamannya Roh Kudus, brother Ito. Ini kan zamannya Roh Kudus, Baru Rumbayan, di mana Roh Kudus akan diam di dalam setiap orang yang percaya. Betul, saya katakan. Tapi satu sisi tidak betul. Karena cara Tuhan mengajar Anda dan saya adalah Tuhan akan mengutus manusia. Dan manusia ini akan ditempatkan oleh Allah sendiri di dalam gerejanya yang kudus. Amen. Kenapa gerejanya menjadi kudus? Karena Allah yang kudus diam di dalam gerejanya. Allah akan mengutus beberapa orang, ditempatkan ke dalam gereja
untuk mengatur gereja, untuk memimpin gereja oleh firman, bukan oleh dogma dan kredo, bukan oleh anggaran dasar, bukan oleh idenya sendiri, tapi oleh firman Tuhan yang ditaruh ke dalam hatinya dan Roh Allah diam di dalam mereka. Karena Tuhan sudah berjanji, aku akan memberikan kepadamu 5 jawatan, penginjil, pengajar, rasul, nabi, gembala. Dan Tuhan sudah memberikan nabi-nabi di sepanjang Perjanjian Lama. Tuhan memberikan dirinya sendiri dan dia mengajar dan berkhotbah. Tuhan memberikan para rasul untuk mengajar gereja mula-mula. Tuhan selalu memakai manusia untuk mengajar, untuk berkhotbah. Amin. Tergantung sekarang manusia ini. Apakah dia benar-benar manusia yang dipilih, ditetapkan Tuhan. Seperti Tuhan menetapkan para rasul dan para nabinya. Ataukah dia manusia yang diutus oleh oknum yang lain, oleh suatu sekte, suatu sistem, suatu denominasi, suatu organisasi tertentu? Haleluya. Maka jika oknum-oknum ini berkhotbah, mengajar, karena dia ditetapkan dipilih oleh oknum yang lain, ditetapkan dipilih oleh suatu kelompok tertentu, maka dia wajib untuk mengajarkan seperti kelompok itu percayai. Tapi kalau oknum-oknum manusia ini, bejana-bejana ini, dipilih, ditetapkan Kristus sendiri untuk memberitakan Injil, mengajarkan firman-Nya, maka tidak ada jalan lain. Dia akan memberitakan firman yang sama seperti yang diberitakan oleh para rasul. Haleluya. Dia akan memberitakan Injil yang sama seperti yang diberitakan oleh rasul-rasul yang sebelumnya. Karena para rasul tidak bisa memberitakan Injil dan firman-Nya di luar dari apa yang sudah diajarkan oleh Kristus. Mereka terikat untuk mengajarkan apa yang diajarkan oleh Kristus karena Roh Kristus ada di dalam diri mereka. Haleluya. Amen. Itulah sebabnya dengan berani Petrus berkata ketika mereka dilarang untuk berkhotbah tentang Kristus, apakah aku mau menyenangkan manusia atau menyenangkan Allah? Sudah paham sekarang? Bagaimana kita sekarang membangun bait suci tubuh rohani ini? Haleluya. Karena seperti yang sudah saya sampaikan pada minggu yang lalu, Yesus sendiri memberikan perumpamaan. Dengan apakah aku samakan orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang mau melakukannya? Maka orang itu adalah orang yang membangun rumahnya di atas batu karang. Maka ketika badai tantangan datang kepada dia, maka rumahnya akan tetap teguh dan tetap kokoh. Tapi kepada siapa aku memberikan kesamaan? Kepada orang yang mendengar firman dan yang tidak mau melakukannya. Maka ia sama seperti orang yang membangun rumahnya di atas pasir yang bergerak. Sehingga ketika angin topan datang, ketika banjir datang, maka pasir akan bergerak, maka dengan demikian rumahnya akan runtuh. Haleluya. Itulah sebabnya saudara, pengajaran yang benar, pengajaran yang solid, pengajaran yang kuat, pengajaran yang asli, yang sesungguhnya, adalah didasarkan atas firman yang tertulis. Di luar firman yang tertulis, maka dia sedang membangun rumahnya di atas pasir yang bergerak. Dan saya itu sudah tunjukkan kepada Anda di Wahyu, dikatakan di sana, bahwa ada oknum yang keluar dari jurang yang tidak berdasar, tidak punya pondasi, dan oknum itu adalah si iblis. Amen. Jika ada orang memberitakan Injil firman Tuhan, mengajar firman Tuhan, bersaksi tentang firman Tuhan, tapi tidak sepenuhnya berdasar apa yang dikatakan oleh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, maka dia sedang membangun rumahnya, dia sedang mengajar orang untuk membangun rumahnya di atas pondasi yang tidak punya, di atas pondasi atau di atas pondasi dusta. Haleluya. Karena segala sesuatu yang tidak sesuai dengan Alkitab yang tertulis adalah dusta. Itulah sebabnya Rasul Paulus katakan di Roma pasal yang ketiga ayat yang keempat, semua manusia adalah pendusta. Haleluya. Dan Yesus katakan bapa dusta adalah setan. Jadi dengan kata lain, jika kita bersaksi, jika kita mengajar, jika kita berkhotbah, di luar dari semua pengajaran para rasul yang sudah ada di dalam Alkitab, maka dia adalah pendusta. Bukan saya mengatakan, tetapi Alkitab yang mengatakan. Dan saya rasa itu tidak terlalu keras dan tidak terlalu memotong bagi Anda yang mendengar. Karena kita mau memastikan, kita tidak mau mengklaim saja tanpa ada pembuktian. Orang bisa mengklaim bahwa saya Kristen, Roh Allah diam dalam saya adalah orang percaya, saya adalah bait sucinya Allah. Orang bisa mengklaim apapun yang dia klaim, tapi tanpa pembuktian, itu adalah sebuah dusta. Amen. Karena saudara dan saya harus memiliki pembuktian. Jika benar bahwa bait suci adalah bait sucinya Allah, di mana Roh Allah diam di dalam tubuh ini, maka ia akan menghasilkan kehidupan yang sama
seperti kehidupan Tuhan Yesus di muka bumi, seperti kehidupan para rasul, seperti kehidupan gereja yang mula-mula, di mana mereka hanya berkata, Kristus adalah hidupku. Amin. Hidupku sudah tersembunyi di dalam Kristus, dan yang nampak adalah Kristus. Tidak ada jalan lain, karena Kristus bagi bait suci yang dipenuhi oleh Roh Kudus, maka Kristus akan menjadi tema yang utama di dalam hatinya. Amin, saudara. Jadi saudara harus melihat di sini bahwa hanya Kristus firman yang akan membangun rumahnya sendiri. Dan Roh Kudus hanya bisa datang kepada firman. Amin, saudara. Dan Yesus butuh pekerja-pekerja untuk membangun rumah tersebut. Yesus butuh pekerja-pekerja yang ahli dan yang cakap, dan yang hanya memperkatakan apa yang Tuhan taruh ke dalam hatinya. Makanya kepada pekerja-pekerja itulah seharusnya saudara menyandarkan. Bangunan seperti apakah? Pondasi seperti apakah? Tuhan, di mana bait suci ini harus kuletakkan di atasnya? Maka jawabannya adalah ajaran para rasul. Karena Kristus sudah mempercayakan seluruh pengajaran dia kepada para rasul. Tidak ada yang tersisa. Sebagaimana Kristus katakan, semua kuasa yang di sorga dan yang di bumi sudah diserahkan Bapa kepadaku. Maka dia berjanji di Yohanes 14, bahwa aku akan diam di dalam kamu dan aku akan menyertai kamu sampai selama-lamanya. Sampai kesudahan zaman. Maka dengan kata lain, semua yang ada pada Kristus sekarang dilimpahkan sepenuhnya ke dalam gerejanya. Dan Kristus sudah membuktikan janjinya. Dia diam di dalam gerejanya. Dia diam di dalam para rasulnya pada hari Pentakosta yang pertama. Haleluya. Dan setelah itu, setelah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, barulah mereka memberitakan firman. Barulah mereka memberitakan Injil. Haleluya. Karena mereka disertai dengan kuasa roh dan tanda-tanda heran dan mujizat. Maka dengan demikian, kita harus membangun bait suci ini di atas dasar pewahyuan tentang siapakah Yesus Kristus. Dan di atas dasar doktrin, pengajaran para rasul. Dan kita harus bertumbuh di dalamnya. Bertumbuh dari mulai dasar, bertumbuh dari mulai iman, tambahkan kepada imanmu, tambahkan kepada imanmu, tambahkan kepada imanmu, sampai didapati oleh Tuhan bahwa bait suci ini, tubuh ini sudah layak untuk Allah diami. Haleluya. Dan sekali Allah mendiami tubuh yang sudah dibangunnya sendiri, bukan dengan tangan manusia, bukan dengan perbuatan manusia, tapi oleh firman-Nya, maka saudara akan menghasilkan sebuah kehidupan yang manis, kehidupan yang suci, kehidupan yang kudus, kehidupan yang tidak memiliki kebimbangan, kehidupan yang tidak ada keraguan, kehidupan yang tidak ada ketakutan, haleluya, kehidupan yang selalu percaya kepada firman-Nya, dan yang selalu mengaminkan ya dan amin kepada setiap firman Tuhan, kehidupan yang kudus, kehidupan yang benar, kehidupan yang sama, kehidupan Kristus di dalam Anda, kehidupan gereja mula-mula di dalam diri Anda. Haleluya. Maka ketika badai, ketika tantangan, ketika godaan dunia ini menyerang saudara, haleluya, maka rumah saudara tidak akan runtuh, tapi akan tetap berdiri dengan kokoh dan teguh. Amin, saudara. Karena kita butuh sebuah doktrin dan pengajaran yang murni dan yang sehat. Sehingga dengan doktrin itu akan membuat saudara menjadi kuat. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup saudara tidak akan menggoyahkan iman Anda. Anda akan tetap percaya pada firman-Nya. Haleluya. Jangan bacakan ayat yang lain. Dan saudara melihat bahwa bangunan apapun yang pernah berdiri di muka bumi ini harus diuji. Dan terlebih dahulu pengujian datang dari posisi yang paling bawah, yaitu pondasi. Pondasi harus diuji. Pondasi harus diuji untuk mengetahui apakah pondasi ini akan tahan. Untuk memegang, untuk memikul semua beban yang akan ditaruh di atasnya. Maka kita tahu bahwa pondasi itu adalah Yesus Kristus, dialah batu penjuru. Haleluya. Maka Kristus pun harus diuji. Dan saudara melihat bagaimana Kristus diuji. Haleluya. Iblis datang kepada dia. Iblis menggodai dia sebanyak 3 kali. Dan cara iblis menggoda bukan dengan hal-hal duniawi. Haleluya. Tapi iblis menggoda Kristus dengan mengutip firman Tuhan. Iblis berkata, ada tertulis sebanyak 3 kali. Ada tertulis. Ada tertulis. Tapi Kristus yang adalah firman yang menjadi manusia. Haleluya. Menjawab akan apa yang dikatakan oleh si iblis juga dengan firman Tuhan. Ada tertulis. Ada tertulis. Ada tertulis. Haleluya. Yesus tidak melawan iblis dengan bahasa roh.
Yesus tidak melawan iblis dengan nubuatan, dengan penglihatan. Tapi Yesus melawan iblis dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang akan sanggup untuk mengalahkan iblis dan seluruh pengikutnya. Firman Tuhanlah yang akan sanggup mengalahkan setiap dosa yang ditawarkan oleh dunia ini. Haleluya. Pondasi itu diuji dan pondasi itu lulus. Jadi tidak ada jalan lain untuk bisa mengalahkan iblis, saudara, selain firman Tuhan. Tidak ada jalan lain untuk saudara bisa mengalahkan iblis dan godaan dunia. Haleluya, kalau firman Tuhan tidak ada dalam hati Anda. Dan firman Tuhan sudah dikumandangkan oleh para rasul. Firman Tuhan sudah dikumandangkan oleh rasul dengan doktrin dan ajaran mereka. Pastikan Anda sedang membangun bait suci Anda di atas pondasi pengajaran para rasul dan para nabi. Dengan Kristus Yesus sebagai batu penjurunya. Dan Kristus sebagai pondasi sudah teruji. Yesaya 28 ayat 16 katakan, sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar pondasi di Sion sebuah batu, batu yang teruji. Sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar, suatu pondasi yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Yesaya 28 ayat 16. Siapa yang percaya kepada pondasi itu tidak akan gelisah, tidak akan takut, tidak akan bimbang, tidak akan ragu. Ketika sakit penyakit datang, saudara yang mengatakan, oleh bilur-bilurnya aku disembuhkan. Ketika masalah datang, Kristus adalah penolongku. Ketika tidak ada jalan keluar, maka saudara berkata, Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan seterusnya. Karena itu yang dikatakan oleh pondasi. Itu yang dikatakan oleh Alkitab. Haleluya. Dan seluruh Alkitab itu adalah berisi pewahyuan tentang siapakah Yesus Kristus. Amen. Glory Jesus. Haleluya. Dan kenapa orang-orang bisa mengenal bahwa Yesus adalah Mesias? Kenapa orang-orang bisa mengenal bahwa para rasul adalah rasul-rasul yang kudus, yang benar, yang dipilih dan ditetapkan oleh Allah sendiri? Haleluya. Karena Tuhan Yesus berkata, Alkitab berkata, di 2 Timotius 2 ayat 19. Paulus mengatakan di 2 Timotius 2 ayat 19, tetapi dasar atau pondasi yang diletakkan Allah itu teguh. Pondasi yang diletakkan Allah itu teguh. Dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Saudara paham? Tidak seberapa hebat Anda bisa menghafal isi Alkitab. Bukan seberapa hebat Anda bisa menafsirkan Alkitab. Bukan seberapa hebat Anda mau mencoba untuk menghidupi Alkitab. Bukan seberapa hebat Anda hidup di dalam kekudusan, tetapi Anda harus tahu, apakah Tuhan Yesus Kristus mengenal Anda dan saya? Karena jelas Paulus katakan, pondasi yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya, stempelnya, segelnya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan jikalau Anda dan saya dikenal oleh Tuhan sebelum dunia ada, maka kita akan meninggalkan semua bentuk kejahatan. Setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Amen, saudara? Dan Yesus katakan juga di Yohanes 10 ayat yang ke-27. Yohanes 10 ayat yang ke-27. Domba-dombaku mendengarkan suara gembalanya. Siapa gembala saudara dan saya? Firman Tuhan. Gembala kita adalah firman Tuhan. Karena Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Domba-dombaku, Yohanes 10 ayat 27, Yesus katakan, domba-dombaku akan mendengar suara gembalanya. Firman. Dan aku mengenal domba-dombaku. Haleluya. Kenapa mereka mendengar? Kenapa mereka mau percaya kepada firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, yang disampaikan oleh para rasul, dan apa yang dikatakan di dalam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, dan tidak percaya dan tidak mempertanyakan isi Alkitab, dan tidak meragukan isi Alkitab, tapi yang mau mendengar dan yang mau percaya karena Kristus mengenal siapa domba-dombanya. Dan meterai dari Allah adalah Tuhan mengenal siapa milik kepunyaannya. Pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah dikenal oleh Kristus sebelum dunia ada? Apakah saudara sudah dipilih oleh Yesus Kristus sebelum dunia ada? Haleluya. Karena jika kita tidak bersama-sama dengan Kristus sebelum dunia ada, mustahil bagi Anda untuk bisa mendengar dan percaya kepada firman-Nya. Mustahil bagi Anda untuk bisa mengatakan bahwa tubuh saya adalah bait suci di mana Roh Allah diam. Karena saudara tidak pernah mengenal pondasi yang sesungguhnya. Haleluya. Itulah sebabnya saudara, yang perlu saudara dan Anda lakukanlah, apapun yang dikatakan Alkitab, apapun yang dikatakan oleh para nabi, Tuhan Yesus dan para rasul,
Katakan saja ya dan amin. Tuhan, mungkin aku tidak mengerti. Banyak hal yang sukar dalam firman-Mu. Banyak hal yang sukar untuk dipahami. Banyak rahasia, banyak misteri di dalamnya. Aku tidak terlalu mengerti. Aku hanya jemaat biasa. Tapi aku mau percaya kepada firman-Mu. Berikan pengertian, berikan pewahyuan. Haleluya. Sama seperti Engkau ya Tuhan memberikan pewahyuan-Mu kepada Petrus sehingga dia bisa menjawab dengan benar atas pertanyaan Tuhan Yesus. Engkau adalah Mesias, Engkau adalah Kristus, Anak Allah yang hidup. Maka Yesus berkata, bukan darah dan daging yang mewahyukan itu kepadamu Petrus, tapi roh Bapakku yang di surga. Maka itulah yang menjadi doa dan permohonan saudara seharusnya. Tuhan, wahyukan firman-Mu kepadaku. Haleluya. Amin. Dan jikalau pondasi harus diuji, maka bangunan pun harus diuji. Dan itulah sebabnya para rasul mengalami aniaya, penderitaan, haleluya, diolok-olok, diejek, dan bahkan mereka berusaha untuk dibunuh, haleluya, dimasukkan ke dalam penjara, dan mereka harus mengalami kematian, haleluya, karena mereka harus diuji, dan mereka sudah lulus dalam ujian. Karena mereka meletakkan bait suci mereka, bangunan mereka di atas pondasi yang benar, yaitu pondasi pewahyuan. Amin. Haleluya. Dan mereka sudah diuji, dan mereka lulus dalam ujian. Bagaimana dengan Anda dan saya? Karena jika kita adalah sebuah bangunan rumahnya Allah, dan bukan orang lain yang membangunnya, tapi Allah sendiri yang menguji, maka Tuhanlah yang akan memberikan pengujian. Bukan hanya Tuhan mengizinkan dunia atau iblis menguji saudara, menggocok saudara, menggoda saudara, itu juga merupakan pengujian. Dan Tuhan izinkan itu terjadi, tapi juga datang dari pihak Tuhan sendiri akan menguji saya dan Anda. Haleluya. Amin. Sebagaimana halnya Tuhan menguji iman Abraham. Bawa anakmu Ishak, bawa ke atas gunung Moria, persembahkanlah korban. Abraham tahu. Tidak ada domba, tidak ada kambing di sana, dan dia hanya membawa Ishak dan membawa kayu bakar. Maka apa yang terjadi? Dia tahu bahwa korban yang dimaksud adalah anaknya Ishak. Anaknya satu-satunya. Tapi ketika dia mau menghujamkan pisaunya ke atas tubuh Ishak, dan Ishak pun rela untuk menjadi korban, haleluya, di atas mezbah tersebut, maka Tuhan berkata, tahan tanganmu, amen, dan Jehovah Jireh menyediakan kambing jantan. Dan kambing jantan itulah yang menggantikan Ishak untuk sebagai korban persembahan bagi Tuhan. Pengujian juga datang dari Allah sendiri. Haleluya. Maka tubuh rohani ini harus diuji terlebih dahulu. Ditesting. Haleluya. Untuk mana? Siap. Bahwa Tuhan mendapati bahwa bangunan itu memang layak untuk dihuni. Dan penghuninya adalah roh Allah sendiri. Diam di dalam bait suci. Diam di dalam tubuh jasmania saudara. Diam di dalam hati saudara. Dan pengujian itu datang dengan penderitaan, dengan penganiayaan, dengan olok-olok dari dunia ini. Oh, haleluya. Kenapa Anda diolok-olok? Kenapa Kristen diolok-olok? Karena Kristen mau menampilkan kehidupan Kristus. Karena Kristen hanya percaya kepada Kristus. Dan yang mengolok-olok Kristen bukan hanya dari luar Kristen. Tapi olok-olok, penganiayaan juga datang dari pihak yang mengklaim dirinya Kristen. Itu kan teologianya Petrus, itu kan teologianya Paulus, itu kan perkataan murid-murid, yang penting aku percaya kepada apa yang dikatakan Yesus sendiri. Bukankah itu juga sebuah olok-olok? Kenapa harus hidup kudus? Gak usahlah terlalu kudus. Gak ada manusia yang sempurna selama masih di bumi, mereka bilang. Tapi Yesus katakan, Paulus katakan, hendaklah kamu sempurna. Kesempurnaan harus ada di bumi. Karena rumah bangunan bait suci harus sempurna pada saat di bumi. Karena roh Allah akan diam pada saat bait suci ini ada di bumi dan untuk selamanya. Haleluya. Banyak orang mengejek Alkitab, dengan demikian orang tanpa sadar mengejek kekristenan. Dengan cara apa mereka mengejek kekristenan? Dengan cara mereka tidak percaya sepenuhnya kepada firman Tuhan. Oh, maksudnya firman Tuhan adalah begini. Maksudnya firman Tuhan adalah begini. Menurut gerejaku tidak begini. Menurut pendetaku tidak begini. Siapa yang saudara mau ikutin? Siapakah yang mendapatkan penugasan untuk mengajarkan firman Yesus Kristus? Pendeta Anda, gereja Anda, epaurus Anda, ketua sinode Anda, atau para rasul? Haleluya. Lebih baik saya menyandarkan hidup saya, pengharapan saya, dan iman saya, dan membangun iman di atas iman, di atas iman, di atas iman, di atas pewahyuan tentang siapakah Yesus Kristus, di atas doktrin, ajaran, pondasi para rasul. Haleluya. Amin. Paham saudara? Saya berharap saudara bisa memahami apa yang saya sampaikan, dan saya berharap saya tidak terlalu cepat untuk menyampaikannya. Semuanya harus diuji.
Haleluya. Dan hanya mereka yang tahan sampai dengan kesudahannya, hanya mereka yang layak disebut sebagai bait sucinya Allah. Hanya mereka yang layak disebut sebagai tubuh Kristus yang memiliki banyak anggota. Hanya mereka yang layak sebagai bait sucinya Allah dan Allah diam di dalamnya. Dan oleh karena Allah diam di dalamnya, suatu hari kelak, dan tidak akan lama lagi, waktunya sudah sangat singkat, maka bait-bait suci tersebut, tubuh-tubuh bejana tersebut, akan diubahkan dalam sekejap mata, karena itulah janji Alkitab. Diubahkan dalam sekejap mata. Saudara yang tua akan diubahkan menjadi muda. Umur kita akan diubahkan menjadi muda kembali. Kita akan mengenakan tubuh yang tidak fana. Karena Paulus katakan di 1 Korintus 15, dia berkata bahwa jika tubuh kemah yang fana ini akan binasa, akan hancur oleh kematian, oleh penganiayaan dan apapun bentuknya, haleluya, maka tubuh yang fana ini akan mengenakan tubuh yang tidak fana. Dan Tuhan akan mengambil saudara dari bumi ini, meluputkan tubuh-tubuh bejana yang sudah didiami oleh Roh Allah, meluputkan mereka semuanya dari penganiayaan, dari kesusahan yang akan menimpa atas orang-orang fasik yang tinggal di bumi. Haleluya, glory Jesus. Itulah janji Tuhan, saudara. Amen. Itulah janji Tuhan. Apakah saudara mau percaya atau tidak? Saya percaya kepada firman-Nya. Apapun yang dikatakan firman, walaupun sukar dipahami, walaupun kelihatannya mustahil, tidak mungkin terjadi, tapi saya percaya firman Tuhan tidak akan pernah gagal. Yesus katakan, langit dan bumi akan berlalu, tapi firman-Ku akan tetap dan tidak akan berlalu. Dan Yesus katakan juga bahwa tidak satu titik iota pun, tidak akan ada satupun yang akan gagal. Semuanya akan genap. Haleluya. Apapun yang dikatakan Tuhan tidak bisa ditarik kembali, semuanya akan genap sesuai dengan waktunya yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Dan sekarang kita hidup di akhir zaman. Maka saya percaya di akhir zaman Tuhan mengirimkan sebuah pesan yang spesial dan yang istimewa. Untuk apa? Untuk mengembalikan kepercayaan saudara, untuk mengembalikan iman saudara, untuk mengembalikan iman anak-anak Allah, untuk memiliki kepercayaan yang sama, keyakinan yang sama, kepastian yang sama, iman yang sama, seperti yang dulu dimiliki oleh para rasul dan gereja mula-mula. Di mana mereka hanya berkata, Kristus adalah hidupku. Apapun yang dikatakan Kristus adalah ya dan amin. Sebagaimana Petrus menjawab, engkau adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Maka gereja, orang-orang kudus, anak-anak Allah di akhir zaman akan mengatakan yang sama. Dan akan membangun bait sucinya di atas pondasi yang sama. Amen. Glory Jesus. Amen, saudara. Saya berharap para pendengar mengatakan amin apa yang saya ucapkan ini. Akan ada sebuah pesan di akhir zaman untuk membawa kita kembali kepada pengajaran doktrin para rasul, dan iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Glory Jesus, haleluya. Itu sebabnya saudara, saya mengajak Anda semuanya untuk memastikan bahwa kita, bait suci ini dibangun di atas pondasi pewahyuan tentang siapakah Yesus Kristus. Di atas batu karang ini, aku akan mendirikan gerejaku. Dan hanya ada satu gereja, dan itulah gerejanya Kristus sendiri. Itulah gereja miliknya Kristus sendiri. Dan gereja miliknya Kristus akan menghasilkan kehidupan Kristus. Karena Yesus berkata di Yohanes 15, aku adalah pokok dan kamu adalah ranting-rantingnya. Pertanyaan saya kepada Anda para pendengar yang setia, di bagian manakah buah dihasilkan? Bukan di pokok tapi di ranting. Amen. Maka yang menghasilkan kehidupan Kristus adalah Anda dan saya. Haleluya. Gerejalah yang memanifestasikan apa yang sudah dijanjikan Kristus. Gerejalah yang akan memanifestasikan apa yang sudah dikatakan Kristus. Haleluya. Dan jika Anda dan saya adalah gerejanya Tuhan, bait sucinya Tuhan, maka gereja ini akan menghidupi kehidupan Kristus dan akan menghasilkan kehidupan Kristus yang sama, menghasilkan kehidupan buah atau menghasilkan buah yang sama. Karena Kristus diam di dalam Anda. Karena kita menerima Kristus yang adalah firman di dalam kepenuhannya. Kita menerima firman bukan 50%, bukan 90%, tapi 100%. Saya hanya akan mengatakan ya dan amin kepada setiap perkataan firman Tuhan. Dan saya akan mengatakan tidak kepada setiap perkataan yang berusaha untuk menafsirkan firman menurut maunya sendiri. Karena apa yang di luar firman adalah dusta. Dan bapa dusta adalah iblis atau setan. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata, semua perkataan manusia yang lahir ke bumi ini adalah dusta. Dan hanya perkataan firman Yesus Kristus yang benar. Amin. Haleluya.
Sekarang, kemanakah saya harus meletakkan iman saya? Saya mau meletakkan iman saya di atas pondasi yang benar. Di atas pondasi yang sesungguhnya. Dan Alkitab ini adalah pewahyuan tentang siapakah Yesus Kristus. Dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi untuk mengenal firman yang benar, untuk mengenal Kristus dengan cara yang benar, saudara dan saya harus mendapatkan pewahyuan. Dan pewahyuan dalam bahasa Yunani artinya adalah apokalipsis. Apokalipsis, pewahyuan artinya adalah menyingkapkan yang terselubung, membuka selubung. Dengan kata lain, saudara perlu Yesus Kristus untuk menyingkapkan dirinya secara pribadi ke dalam hati Anda. Kristus yang adalah firman perlu menyatakan dirinya khusus secara pribadi ke dalam hati Anda. Jika tidak demikian, usaha apapun yang akan Anda coba untuk mengenal bahwa Yesus Kristus adalah firman akan sia-sia. Usaha apapun yang dicoba manusia untuk membangun rumah jika bukan Tuhan yang membangunnya akan sia-sia. Karena perlu Kristus sendiri datang ke dalam hati Anda. Untuk mewahyukan, untuk menyatakan, untuk menyingkapkan, untuk apokalipsis dirinya, firman ke dalam hati Anda. Sehingga saudara akan berkata, ya dan amin akan setiap firman yang disampaikan oleh Kristus. Dan cara Kristus menyampaikan firman-Nya adalah, Kristus mengutus rasul-rasulnya. Dan rasul-rasulnya sudah meninggal sekarang. Rasul-rasulnya sudah tidak bersama dengan kita. Tapi pesan, firman yang disampaikan yang keluar dari mulut para rasul tidak pernah mati. Dan itulah Alkitab yang sekarang saudara dan saya pegang. Haleluya. Kepada siapa kita mau percaya saudara? Lebih baik kepada apa yang dikatakan oleh para rasul. Lebih baik apa yang dikatakan oleh Alkitab. Karena Alkitab ditulis oleh manusia-manusia yang diurapi oleh Roh Kudus sendiri. Karena tidak ada seorang pun yang bisa bernubuat kalau bukan Roh Allah yang mendorong dia untuk bernubuat. Haleluya. Dan jika Roh Allah yang mendorong manusia untuk bernubuat, maka Alkitab katakan, Petrus katakan, maka kita tidak boleh menafsirkan nubuatan itu menurut kehendak pribadi, menurut kehendak sendiri. Haleluya. Glory Jesus. Saya berharap para pendengar dimanapun Anda berada, mendengar hal ini, dan memastikan, pondasi apa bangunan Anda dibangun di atasnya. Pastikan pondasi itu adalah Yesus Kristus. Pondasi yang telah diletakkan. Dan bukan pondasi dustanya si iblis, yang mengutip firman Tuhan, dan memberikannya kepada umat, seolah-olah itu adalah Kristus yang berbicara. Karena iblis yang sama di Taman Eden, mengutip firman Tuhan, dan membuat kejatuhan manusia yang pertama. Tapi iblis yang sama mengutip firman Tuhan, dan dia perhadapkan kepada Adam yang terakhir, atau Adam yang kedua, Yesus Kristus. Maka Kristus tidak bisa gagal. Kristus mengalahkan si iblis. Kristus tidak mau mendengarkan penafsiran yang keliru dari si iblis. Kristus tidak memiliki waktu untuk mendengarkan dustanya si iblis. Haleluya. Maka hal yang sama, apa yang dilakukan oleh Kristus adalah teladan saudara dan saya. Haleluya. Itulah sebabnya kita harus mengerjakan yang sama, saudara. Tidak punya waktu untuk mendengarkan dustanya si iblis. Tidak punya waktu untuk meletakkan batu bata saya di atas dustanya si iblis. Ini waktunya untuk meletakkan batu bata iman, di atas iman, di atas iman, di atas pondasi yang benar. Dan pondasi yang diletakkan Allah itu teguh. Haleluya. Dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Kalau Allah sudah mengenal Anda sebelum dunia ada, maka saudara pasti akan merespon firman Allah. Saudara akan mengaminkan firman Allah. Saudara akan mengiyakan firman Allah. Saudara tidak akan meragukan firman Allah sedikit pun, setitik pun, semenit pun. Haleluya. Saudara paham, saudara? Saudara mengerti, saudara? Saya berharap Anda bisa memahami apa yang saya sampaikan. Haleluya. Dan jika Anda mau mengerti lebih lanjut lagi, saudara bisa menghubungi kami. Dan bukan kami yang akan memberikan jawab, tapi Roh Allah yang akan memberikan pengertian kepada Anda. Haleluya. Kami hanya bejana-bejana yang bisa dipakai Tuhan untuk menolong Anda. Haleluya. Karena kita hidup di akhir zaman, saudara. Kita mau pastikan, tidak ada dusta iblis di dalam hati saudara dan saya. Tidak ada dusta iblis sekecil pun di dalam hati saudara dan saya. Karena Tuhan tidak bisa dicampurkan dengan dusta sekecil apapun. Karena Tuhan adalah murni, Tuhan adalah suci. Dan jika dia berkata bahwa aku akan diam di dalammu, maka dia mau memastikan bahwa tubuh itu, bahwa hati itu, bahwa bait suci itu tidak ada noda sedikit pun. Amin. Itulah sebabnya Tuhanlah yang membangun.
akan rumah tersebut. Dan biarkan Tuhan yang membangun rumah rohani Anda. Sampai didapati kelak roh Allah diam di dalam Anda. Amin. Dan jika roh Allah diam di dalam Anda, roh Allah juga yang akan membuat setiap janji firman Tuhan akan tergenapi di dalam hidup Anda. Dan saudara akan melihat itu, saudara akan melihat pembuktian itu, dan saudara akan percaya hal itu. Haleluya. Sampai kita berjumpa lagi pada minggu yang ke depan. Mari kita tundukkan kepala dan hati kita. Bapa di surga, Hamba sudah selesai menyampaikan firman-Mu kembali pada malam hari ini Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau membuat orang-orang-Mu, mereka yang mendengar Tuhan, sejauh jangkauan akan radio ini Tuhan. Buat mereka percaya dan mengerti akan firman-Mu Tuhan. Sebagaimana Engkau berkata di Yohanes 10 Tuhan, dombaku mendengar suaraku. Tapi yang lebih indah adalah aku mengenal domba-dombaku. Tuhan, buat pewahyuan tentang pengenalan-Mu akan kami menjadi real dan nyata. Sehingga kami akan bisa merespon akan firman-Mu Tuhan. Sehingga kami akan mengerti firman-Mu. Karena sia-sialah pengenalan kami. Sia-sialah usaha kami untuk mengenal Engkau jika Engkau tidak pernah mengenal kami. Dan Engkau sudah berkata dalam firman-Mu bahwa Engkau memilih kami sebelum dunia ada. Sebelum ada matahari, sebelum ada bulan, sebelum ada setitik debu pun, Engkau sudah mengenal, Engkau sudah memilih kami. Haleluya. Itu sebabnya Tuhan, jika Engkau yang memilih kami Tuhan, maka berdasarkan pilihan-Mu, maka kami akan mendengar suara-Mu. Kami akan merespon suara-Mu Tuhan. Bukan oleh karena kemampuan kami, bukan karena hebatnya kami, bukan karena kami lulusan teologi, bukan karena kami lulusan seminari atau sekolah Alkitab, karena diajar pendeta yang hebat, karena berasal dari gereja yang hebat, maka kami bisa mengenal Engkau. Tapi oleh karena Engkau sudah memilih kami. Tuhan, wahyukan itu ke dalam hati kami. Sehingga kami akan sama seperti domba-Mu Tuhan. Mendengarkan suara-Mu. Dan orang asing tidak akan mereka ikuti. Itu yang dikatakan Engkau, Yesus, di dalam Yohanes pasal 10. Orang asing tidak akan domba-domba-Mu ikutin. Karena orang asing itu adalah dustanya si iblis. Tuhan, kami mau mengikuti Engkau. Karena hanya perkataan-Mu yang benar. Karena Alkitab katakan semua perkataan manusia adalah dusta. Siapapun dia, tanpa terkecuali. Mereka yang lahir ke bumi, mereka sudah berkata dusta. Itulah yang Alkitab-Mu katakan. Tapi hanya Engkau yang benar dan tidak pernah berdusta. Dan Engkau yang tidak pernah berdusta dan perkataan-Mu saja yang benar, sudah Engkau taruh ke dalam mulut dan hati rasul-rasul-Mu yang kudus. Dan mereka mengajar dan mereka berkhotbah dan mereka memberitakan Injil-Mu dan mereka menyatakan bersaksi tentang Engkau Tuhan. Maka saya percaya Tuhan, dan buat para pendengar percaya, bahwa apapun yang keluar dari mulut para rasul, para nabi, dan yang sudah dituliskan di dalam Alkitab ini, bukan dusta, tapi adalah sebuah kebenaran yang datang dari Engkau sendiri. Dan Engkau sudah membuktikan bahwa apa yang keluar dari mulut para rasul, pengajaran mereka adalah benar adanya. Buat para pendengar percaya penuh Tuhan Yesus, sebagaimana Engkau sudah membuat hamba percaya dan tidak meragukan setiap perkataan yang ada dalam Alkitab ini Tuhan. Buat mereka percaya Tuhan. Karena orang yang bimbang tidak akan mendapatkan apapun yang dari Engkau. Karena orang yang mendua hatinya tidak akan mendapatkan apapun yang dari Engkau. Padahal di dalam firman-Mu penuh dengan janji-janji. Itu sebabnya Tuhan, kami tidak mau bimbang, kami tidak mau ragu Tuhan. Tapi kami hanya mengatakan ya dan amin dan percaya Tuhan Yesus. Maka setiap janji dalam firman-Mu pasti akan Kau genapkan dalam kehidupan kami. Haleluya. Glory Jesus. Terima kasih Tuhan. Kalau ada yang sakit dari para pendengar, kiranya oleh bilur-bilur darah-Mu mereka disembuhkan. Kiranya mereka percaya dan tidak bimbang dan tidak ragu Tuhan. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan mereka. Kalau ada yang lemah, kiranya Engkau menguatkan mereka. Kalau ada yang sedang dirundung masalah, kiranya Engkau membuka jalan bagi mereka Tuhan. Haleluya. Kalau ada yang kekurangan hikmat dan wahyu, kiranya Engkau menambahkan hikmat dan wahyu untuk percaya pada firman-Mu dan bertumbuh di dalamnya sampai kepada kesempurnaan yang Engkau kehendaki Tuhan. Itulah menjadi doa hamba. Kiranya Engkau mengabulkannya sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan hamba serahkan pemberitaan firman-Mu selanjutnya Tuhan pada minggu-minggu yang akan datang. Dan semuanya hamba serahkan dalam pimpinan Roh Kudus-Mu Tuhan. Karena hanya Roh-Mu yang berhak untuk memberitakan firman-Mu Tuhan. Dan pakai bejana ini Tuhan untuk memberitakan firman-Mu. Injil-Mu yang kudus dan suci. Yang mendamaikan semua orang kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah pondasi yang benar yang sesungguhnya. Di atas batu karang ini, aku akan membangun. Firman akan membangun gerejaku sendiri. Di atas pewahyuan, siapakah? Yesus Kristus. Berkati para pendengar dimanapun mereka berada Tuhan. Dan kami serahkan mereka sepenuhnya sampai kami diperjumpakan di udara Tuhan dalam siaran radio atau diperjumpakan di dalam waktu yang telah Engkau tetapkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohonkan dan berdoa.
Haleluya. Amin. Anda mau menghubungi kami, silakan menghubungi kami. Dan sebelumnya saya mau katakan kepada Anda, umumkan, kami selalu mengadakan seminar setiap bulan sekali, dan seminar itu gratis. Anda akan mendapatkan makan siang dan minum dan semuanya diperlengkapi. Asal saudara mau menghubungi kami, Anda bisa datang ke dalam setiap seminar yang kami adakan. Biasanya pada minggu yang pertama. Dan hari Sabtu kemarin kami sudah mengadakannya, haleluya. Dan diberkati saudara yang sudah hadir dalam seminar yang kami adakan. Dan bulan depan dengan kasih karunia Tuhan juga kami akan mengadakan seminar yang sama. Gratis, cuma-cuma, Anda hubungi kami dan Anda bisa datang. Anda hubungi kami di nomor kami di 081260297950. Yesus Kristus memberkati Anda semuanya. Brother Itok Rumbayan mengucapkan selamat malam.